pernah nggak? Aduh, pengen pulang dari Jepang. Welcome back to Pojok Mikia. Welcome back to Pojok Mikia gitu loh. Welcome to Pojok Mikia. Ini, iya baru pertama kali ini nge-interview ke orang Indonesia yang kerja di Jepang gitu. Oh gitu ya, pertama kali. Iya, ya? pertama kali First time ini. ya? Sebenarnya aku syuting sendirian. Jadi hari ini aku mau interview ke orang Indonesia yang kerja di Jepang. Dan aku hari ini nggak pakai jas ya, suruh ya agak ya business trip ya, casual betul. Lagi santai. Ya santai. Jadi ini Mas Elin yang kerja di Nagoya dan Mas Laksa kerja di Nagoya juga, tapi nanti pindah ke Tokyo ya. Yep. Hari ini aku mau interview tentang kerja di Jepang itu kayak gimana gitu. Jadi di sini aku bikin beberapa pertanyaan ya. Pertama, kenapa datang ke Jepang gitu loh? Aku pengen nanya. Kenapa datang ke Jepang? Jadi itu waktu aku kuliah semester akhir kan. Aku pengen cari internship, magang gitu kan. Okay. Di IT gitu kan. Dan intinya aku pengen keluar negeri gitu kan. Terus yang aku dapat itu di Jepang. Aku nggak tahu sama sekali tentang Jepang. Terus nggak tahu culture-nya gimana. Cuman aku pengennya internship di luar negeri gitu kan. Setelah internship 5 bulan, kayak perusahaannya bilang kayak, oh mau nggak lanjut di perusahaan ini. Terus ya udah sampai sekarang hampir 5,5 tahun. Kenapa Dimana? milih Jepang? Nggak ada, pengennya keluar negeri awalnya dan dilanjutin abis itu pengen kerja lanjut full time di sini sampai sekarang keterusan. Oh, apa enaknya di Jepang? Enaknya kerja di Jepang kayaknya lebih terstruktur sih apa-apa gitu kan ya. Deadline apapun itu kayak terstruktur on time segala macam gitu dan ada yang namanya improvement di setiap kayak misal kita ada kesalahan di beberapa ini kan di beberapa bidang gitu kan mereka itu bakalan keep improving gitu loh. Aku sukanya itu. Kaizen. Bahasa Jepangnya kaizen ya. Kalau Mas Eling, kenapa datang ke Jepang? Udah berapa lama di sini? 15 tahun ya. 15 tahun. Kalau gue nyasar sebenarnya sih. Nyasar. Enggak, jadi sebenarnya dulu tujuan utama itu ke luar negeri itu bukan ke Jepang terus terang itu. Oh, iya. Dulu ke Aussie. Pengen Australia itu pengen kuliah di sana tapi dengan berbagai macam hal dan kondisi akhirnya tidak terlaksana gitu ke sana. Kemudian dari awal juga dulu sebenarnya udah suka dengan Jepang, makanya akhirnya untuk melanjutkan sekolah kuliahnya itu akhirnya ke Jepang di sini. Melanjutkan sekolah di Nagoya sini, universitas, kemudian setelah lulus seperti orang-orang Jepang seperti biasanya Susoku Katsudo gitu, kemudian ya udah sekarang kerja di perusahaan Jepang sampai sekarang. Tapi kan kalian udah sampai hari ini kan udah beberapa tahun di sini kan. Apa enaknya di Jepang? Kenapa kok sepanjang itu waktunya itu kerjanya? Kalau secara keseluruhan gitu mungkin ya semuanya pasti ada plus minusnya, mau di Jepang, di Indonesia itu semuanya ada plus minusnya. Tapi kalau menurut saya sendiri itu di Jepang itu secara garis besar itu lebih bagus. Maksudnya pertama lifestyle-nya mungkin bisa dibilang sedikit pace-nya itu cepet ya, fast. Pace-nya lumayan cepet sih, cuman kayak setiap hari mesti melakukan hal yang sama itu. Terus buat orang-orang yang bukan tipenya beda itu kayaknya bakal jenuh atau lain sebagainya. Ya apalagi salaryman itu pagi bangun pagi kerjaan, kemudian pulang di jam yang sama kalau nggak lembur, kemudian udah gitu melakukan hal di rumah, kemudian bangun lagi dengan sama, kemudian Sabtu Minggu, apalagi kalau nggak punya temen ya udah bisa tingkat stresnya terus terang lumayan tinggi sih. Tapi kalau menurut gue mau dari segi ya income, pendapatan gitu, kemudian beda jauh ya dari Indonesia. Sebenarnya ya walaupun bisa dibilang pengeluaran di Jepang juga termasuk tinggi, tapi tidak besar pasak daripada tiang maksudnya. Masih mending maksudnya daripada Nggak begitu beda jauh dari Indonesia gitu. Betul sekali maksudnya secara hitung-hitung ya masih ada lebih sedikit maksudnya itu. Maksudnya kalau habis dipotong pajak, asuransi kayak gitu ya. Sebenarnya tergantung lifestyle kita sendiri mau gimana sih kalau kita bisa sedikit berhemat ya ada lebihnya bisa ditabung sebenarnya sih. Ya dikit-dikit tuh apalah begitu doang sih sebenarnya sih. Kalau aku enaknya di Jepang itu being minority, it's one of the challenge. Being minority. Karena menjadi minoritas di sini itu ngajarin kamu kehidupan yang lebih upgrade apapun di kehidupan gitu kan. Kamu itu nggak menjadi mayoritas di sini. Seperti aku, misal kalau balik ke Indonesia mungkin apa-apa gampang gitu kan, bahasanya gampang, aku mau ini tahu itu kemana gitu kan. Terus kenapa aku suka di Jepang itu kayak ngajarin aku menjadi more mature,
Karena aku harus belajar bahasa, ini kayak ngadepin orang gimana kan, kayak culture-nya beda banget sama culture di Indonesia kan. Jadi kayak adaptasi itu, jadi kayak from that point I can grow myself from now on ya gitu. Masalah gaji, menurut aku gapnya orang di sini misalkan ya UMR-nya Jepang gitu kan, orang tinggal di Jepang punya UMR di sini itu masih bisa hidup layak gitu menurut aku. Kayak dari bisa afford foods, bisa afford housing di sini gitu kan. Jadi walaupun gajinya juga tinggi, biaya hidupnya juga tinggi, itu kayak balik ke kita masing-masing spendingnya kita kan. Tapi menurut aku pemerintah Jepang di sini itu menggaji masyarakatnya udah fair dengan dari antara gaji dan biaya hidup itu kayak udah nyaman menurut aku. Life standarnya beda sih maksudnya. Yang tadi gue bilang mungkin Lifestyle. nggak beda sama di Indonesia. Yang dimaksud kalau secara pendapatan standar di sini sama di Indonesia jauh maksudnya, Jauh, iya. secara nominal. Iya. Tapi maksudnya dari pendapatan dan pengeluaran ya di sini lebih bagus karena tidak besar pasak daripada yang UMR di sini itu bisa masih tadi dibilang sama Laksa bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari gitu Yes, maksudnya. bisa hidup nyaman. Jadi makanya Seikatsu Junionnya itu standar lifestyle ini tuh jauh di atas Indonesia. Dengan gaji UMR di sini bisa dibilang oke, kalau buat di Indonesia mohon maaf mungkin bisa untuk di medium kelas ke atas gitu maksudnya kalau di Indonesia. Dengan gaji yang standar di sini sebagai contoh seperti itu. Gaji. Dan tadi menambahkan benar yang disampaikan Laksa itu benar sekali. Rasain gimana rasanya itu jadi minoritas. Kalau kita di Indonesia itu di sana itu apa-apa dipermudah, ini kalau di Apa-apa sini nyaman gitu ya. apa-apa nyaman ya. Di sini itu jadi ngerasakan ternyata It's minoritas challenge begini, gitu ya. apalagi jadi kita itu saya sebagai orang muslim kalau di sini ya jadi tahu rasanya teman-teman saudara-saudara kita yang non muslim di Indonesia yang jadi minoritas di sana itu jadi saya lebih bisa menghargai mereka itu. Sebagai di minoritas itu ternyata begini susah maksudnya. Jadi lebih menghargai mereka, nggak memandang rendah atau bagaimana, nggak ya tingkat diskriminasinya itu jadi lebih jauh menghilang. Lebih jauh. Walaupun selama ini nggak pernah diskriminasi maksudnya, tapi jauh lebih Kangyo C-nya itu lebih lebih menambah besar. Jadi kebalik, pernah nggak? Aduh, pengen pulang dari Jepang. Kalau contoh, kalau pas kerja, beda banget bosnya, kayak gitu ada nggak? Kalau pengen pulang ke Indonesia gitu ya? Iya, pengen pulang. Ada setiap saat. Bukan homesick, tapi Bukan homesick, benci kayak- banget kerja Jepang yang untuk kerja gitu. Kayak aku jadi di saat ini aku tuh udah 5 tahun setengah mungkin ngerasa aku ya kayak enough kadang. Oh, I see. Tapi Enough. pas aku balik ke Indo rasanya juga pengen balik ke Jepang, jadi kayak bingung gitu antara where's my hometown. I see. Kayak pulang ke Indonesia nyaman setelah kayak 1 bulan, habis itu homesick Jepang lagi. Kalau udah di Jepang kayak homesick Indonesia lagi, jadi kayak itu sih Yeah. poin aku masih belum ngerti sampai kapan aku mau di sini. Kalau menurut pengalaman itu homesick itu biasanya terjadi antara 5 tahun sekali. 5 Berarti aku tahun fase sekali. ini ya. Berarti aku fase. Itu nggak ada itu gara-gara apa? Nggak ada mungkin karena jenuh mungkin ya. Jenuh. Dengan kegiatan yang sama setiap hari, lama-lama intinya Udah bosan. klimaksnya itu puncaknya ya 5 tahun. Kayaknya mau nggak mau gue mesti pulang deh gitu. Berarti udah pernah pengalaman Udah 3 kali gitu ya? pengalaman. 3 kali. Soalnya kan 15 Udah 3 kali. Merasakan itu kayaknya ini kepengen banget pulang itu, kayaknya mau nggak mau udah stres levelnya itu terlalu tinggi Itu gitu. kapan yang paling parah, yang paling mentok itu kapan? Yang pertama. Yang pertama. Yang pertama. Yang 5 pertama. tahun pertama berarti. 5 tahun pertama itu kayaknya karena baru pertama kali homesick banget itu, kayaknya mau nggak mau pengen pulang itu, udah muak dengan kehidupan Jepang yang serba begini begitulah pokoknya lah. Tapi ya terus tahun kedua pernah juga ada homesick juga, tapi kayaknya mesti pulang deh, tahu gitu maksudnya. Terus Tapi pulang? setelah pulang ya udah Setelah pulang? walaupun ya sama di Indonesia pun pasti ada yang namanya plus minusnya juga sama. Sebagai aku orang Jepang yang pernah di Indonesia, aku juga cuma 6 bulan doang di Indonesia tapi pernah homesick sekali kan. Itu aku ingin tahu penanganan untuk selain balik ke Indonesia, penanganannya apa aja? Kayak contoh, ke restoran Indonesia itu ada nggak caranya di Jepang, khusus di Jepang? Sering-seringlah bergabung dengan komunitas
orang Indonesia atau mungkin apapun yang membuat kamu itu nyaman maksudnya. Jadi boleh dengan karena kita orang Indonesia, jangan melupakan roots kita itu sebagai orang Indonesia, jangan melupakan budaya. Kalau bisa pasti di setiap daerah itu pasti ada komunitas Indonesia. Entah itu komunitas pelajar lah, komunitas muslim lah, komunitas atau apapun itulah, silakan bergabung. Biar biar bisa sharing biasanya. Itu mungkin akan lebih mengurangi kemungkinan kayak itu stres dan terkena homesick. Kayak nyaman gitu ya. Pernah ya? Iya pernah. Bener banget. Being surrounded by Indonesian makes you feel like home, I think. Jadi kayak pas kangen itu ya, kayak misal contoh ke festival Indonesia gitu kan. Kayak berasa lagi di Indonesia nggak sih? Semua orang Indonesia ngumpul jadi satu. Mereka jual makanan Indonesia semua. Ada pertunjukan Indonesia gitu, itu udah kayak ngobatin buat homesick kan. Walaupun kadang suka ketemu yang pas di momen begitu, kadang suka ketemu sama tipikal orang Indonesia yang masih belum bisa kayak mohon maaf ya, nggak taat peraturan gitu maksudnya ya. Sih. Kadang-kadang kalau secara pribadi kita itu maksudnya ke Jepang itu Goni ireba goni shitaga itu koto waza Indonesia. Kalau bahasa Indonesia di mana injak bumi injak bumi datang lagi. Lupa. Coba kamu dulu. Di mana bumi yang injak dipijit gitu. Bukan ya? Salah ya? Apa yang benar? Di mana bumi dipijak, di situ dipijak. Bukan dipijat ya, pijat itu masa juga. Ya. Dipijak ini. Di situ langit dijunjung. Goni ireba goni shitaga. Berarti banyak penanganan atau taisaku penanganan ya bahasa Indonesianya, penanganan dan ada caranya ya untuk menghindari homesicknya gitu ya. Teman-teman gak usah khawatir kalau datang ke Jepang dan kerja di Jepang, bisa ikut komunitas dan bisa berteman sama orang Indonesia yang kerja di Jepang gitu. Gak usah homesick, gak homesick kayaknya. Ya, homesick itu pasti. Homesick itu pasti. 5 tahun sekali. Katanya itu pengalaman saya gitu. Segitu aja ya podcast hari ini. Terima kasih ya kesempatannya untuk bikin podcast bareng. Semangat kerja di Jepang ya lagi. Semoga nggak balik ke Indonesia. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe Pojok Mikia. Thank you. Bye bye.